Sika, kon bocah cilik, ngerti apa? Asa melu-melu ngomong. Nguyuhe bedurung lempeng, aja kon kena akal-akalane dening si Pakel kon. Balik mana, Adus? Film Turah adalah sebuah gambaran hidup atas kemunafikan dalam pusaran kemiskinan yang berhasil memenangkan penghargaan internasional dan nasional. Judul film Turah sendiri diambil dari nama seseorang tokoh yang dalam film ini. Film yang menceritakan kekandasan dalam mengungkap kebenaran ini berdurasi 83 menit, diproduksi oleh Four Color Film dan disutradarai oleh Wicaksono Wisnu Legowo, yang merupakan sutradara kelahiran Tegal yang tentu melihat langsung fakta-fakta kesenjangan sosial ini. Kampung Tirang merupakan kampung yang penduduknya bekerja sebagai pekerja tambak dan peternak. Tokoh utama dalam film Turah adalah Turah yang diperankan oleh Ubaidillah, sosok pemuda yang baik, lugu dan polos, serta tekun dalam bekerja. Ini sosoknya. Turah hidup didampingi dengan istri tercintanya, yaitu Kanti, yang diperankan oleh Narti Diono. Kanti adalah sosok istri yang setia, patuh dan menerima dengan ikhlas keadaan hidup yang menimpanya. Hanya saja, akibat dari kesusahan ekonominya, Kanti tidak mau mempunyai anak karena takut kelak anaknya akan hidup susah. Ini sosok Kanti. Turah ditunjuk oleh Juragan Darso untuk menjaga keamanan kampung Tirang. Juragan Darso adalah sang pemilik tanah kampung Tirang, memiliki asisten bernama Pakel. Darso adalah sosok juragan yang berperangai bijaksana, bertutur kata lembut, tapi sebenarnya dia adalah pengusaha yang mengeksploitasi penduduk kampung Tirang. Ini sosoknya. Sementara itu, Pakel merupakan asisten Darso yang turut serta memanfaatkan keadaan dan memperkaya diri. Seringkali menganggap remeh dan bodoh warga kampung Tirang. Ini sosoknya. Tokoh terakhir kita adalah Jadag, sosok orang yang frustasi dalam kehidupannya sehingga kerjanya bermalas-malasan, suka mabuk-mabukan dan berjudi, sehingga selalu bikin kesal istrinya. Inilah sosoknya. Tak perlu nunggu tahun depan, apalagi nunggu hidangan datang, kencangkan sabuk pengaman, pegangan yang erat, kita mulai bercerita. Berangkat. Film diawali dengan memperlihatkan suasana kampung Tirang yang gelap. Sayup-sayup terdengar siaran berita duka kematian dari pengeras suara yang memberitakan adanya anak usia 9 tahun meninggal dunia. Dan malam itu juga langsung dimakamkan. Kematian Slamet, bocah 9 tahun itu dinilai janggal oleh Turah karena sebelumnya sempat melihat Slamet dibentak bapaknya hanya gara-gara minta layang-layang sampai tidak mau makan. Turah memang orang baik, merasa kasihan dan sempat membuatkannya layang-layang untuk Slamet. Slamet bangga dan hampir setiap hari kerjanya hanya memamerkan layang-layang kepada teman-temannya sampai dikabarkan sakit tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Cerita beralih ke petugas sensus penduduk yang akan mendata warga untuk keperluan pilkada. Merasa sering didata, berharap yang hadir adalah data penerima bantuan. Kanti mencoba menanyakan kepada petugas pendataan, namun dengan ketus petugas menjawab tidak tahu, bukan tugasnya, sambil meninggalkan Kanti. Sementara itu, kita diperlihatkan Jadag yang sedang ribut dengan istrinya. Pemicunya sederhana, selalu ekonomi yang jadi masalah. Ditambah lagi kehamilan istrinya yang semakin tua, tapi Jadag belum juga sadar, selalu main judi dan mabuk-mabukan. Sampai-sampai dalam keributan itu, istrinya Jadag minta dibunuh saja agar Jadag tak lagi terbebani dengan kebutuhan sehari-hari. Miris memang, keributan itu disaksikan oleh para tetangganya dan anak lelakinya. Keributan reda setelah dilerai Turah yang kebetulan melintas. Siang itu, langit kampung Tirang begitu cerah. Seperti biasanya, Juragan Darso sebagai pemilik kampung Tirang sesekali memang sidak dengan berkeliling menengok warganya yang sekaligus tenaga kerjanya didampingi asistennya Pakel. Tampak Pakel sering mempengaruhi Juragan Darso dan suka merendahkan warga kampung Tirang.
Sore harinya saat Turah seperti biasanya kembali ke gubuk yang merupakan base camp kerjanya, dikejutkan dengan adanya sosok orang yang sedang mabuk. Siapa lagi kalau bukan Jadag. Dalam obrolan mabuknya, setengah lantur dia menceritakan sebab kemarin ribut dengan istrinya. Seraya minta maaf sama Turah, ternyata penyebabnya sepele. Jadag hanya minta jatah sama istrinya, tapi tidak dikasih, malah marah-marah. Dalam keadaan yang serba bingung karena libido memuncak, Jadag di pagi buta ketemu dengan Ilah, istri Juragan Darso. Dan kontan saja, Ilah jadi sasaran empuk yang memang Ilah juga kurang mendapatkan nafkah batin dari Darso. Dalam keadaan mabuk, Jadag juga terus menggumal dengan kata-kata yang tak jelas. Di tengah perkataan yang tertati-tati, Jadag juga menceritakan tentang kemolekan istri juraganya si Ilah dan tentang Juragan Darso yang lemah sahabat. Tak mau berlama-lama dengar ocehan Jadag, Turah segera menyeret Jadag untuk dibawa pulang. Selepas mengantar Jadag, Turah pulang ke rumah dan mendapati istrinya yang sedang masak sambil menceritakan pertemuannya dengan Ilah, istri Juragan Darso pagi tadi di pasar. Ketemu nekorot si Jadag lanange jagat ya hero. Ilah yang kini tampil seksi dan memakai parfum serba over seolah menguatkan cerita Jadag tentang pertemuannya di petang-petang. Seolah itu menjadi rahasia mereka berdua, Turah tak mau terlibat dalam skandal perselingkuhan Ilah, istri Darso, dengan Jadag, lantas mengalihkan cerita sambil bercanda. Siang harinya Jadag yang bermalas-malasan kerja menghampiri gubuk Turah. Singkat cerita, Jadag bercerita tentang sebuah ketidakadilan dalam kampung Tirang. Adanya penjajahan di kampung Tirang oleh Juragan Darso dan asistennya Pakel, tapi kembali lagi Turah tidak menanggapinya. Selepas itu, Turah seperti biasanya berkeliling kampung karena memang semenjak dimutasi dari tempat pelelangan ikan menjadi keamanan kampung, Turah kerap kali berpatroli di jalan kaki menyusuri kampungnya. Setibanya di tepi sungai, Turah menemukan mayat bayi dan langsung dikuburkan saat itu juga. Hingga aparat kepolisian datang bersama wartawan, mayat bayi sudah dikuburkan dan tanpa ada otopsi atau pembongkaran kembali kuburan bayi, seolah sudah menjadi kebiasaan kematian seseorang dalam kampung Pirang dianggap biasa saja tanpa tahu apa penyebabnya. Dheweke ambu-ambunen bacin, terus digolek. Jebul weruh dheweke kerambul-kerambul ki mayite bayi. Direok dening dheweke digawa meneh dikubur. Bener ya? Hah? Bapak. Seperti biasanya, Jadag yang malas kerja siang itu bertemu Pakel yang merupakan asisten Juragan Darso. Merasa itu tanggung jawab Jadag sebagai pekerja, Pakel menyuruh Jadag mengambil beras di gudangnya untuk dibagikan ke semua warga kampung Tirang. Bukannya dilaksanakan perintah itu, malah berujung cekcok dan saling hina karena memang Jadag sudah muak terhadap Pakel yang dianggap pemeras tenaganya. Dan Pakel juga memendam benci terhadap Jadag karena dianggap pemalas dan penghalang semua misinya. Untung saja Turah hingga perkelahian tak terjadi siang itu. Hanya saja Jadag dan Pakel sempat saling usir dan saling klaim. Buntut percekcokan antara Jadag dan Pakel berbuntut panjang. Seakan kemarahan memuncak, Jadag kini berani berbicara terbuka di hadapan masyarakat kampung Tirang. Dengan berapi-api, Jadag membangkitkan dan meyakinkan kepada masyarakat kampung Tirang bahwa selama ini apa yang telah diterimanya itu bukanlah bantuan dari Darso, tapi merupakan hasil kerja yang sudah dilakukannya, tetapi terkesan pengemis. Dan kebencian dengan Pakel juga dipaparkan dalam orasi sederhana. Sementara itu Pakel tak tinggal diam. Dia memang ada dendam mencoba menyulut kemarahan istrinya Jagat dengan isu Jadag telah berselingkuh. Jadag sempat salah paham kepada Turah karena memang Turahlah yang mendengar saat Jadag bercerita tentang pertemuannya dengan Ilah, istri Darso. Tak terima difitnah Pakel, Jadag malam itu menemui Pakel dan terjadi perkelahian yang berujung pada Jadag diamankan di kantor polisi. Akibat dari penahanan, Jadag akhirnya
ditinggalkan oleh anak istri, meninggalkan rumah tercintanya yang selama ini dihuninya. Kepergian anak istrinya membuat Jadag semakin marah, bahkan secara terang-terangan menantang Juragan Darso dan mengungkit-ungkit tentang kedudukan tanah Timbul yang saat ini jadi kampung Tirang yang diklaim milik nenek moyangnya Darso. Semenjak kepergian anak istrinya, Darso mulai kesepian, ditambah lagi ancaman pekerjaan yang bakal hilang karena melawan Juragan Darso, yang barang tentu juga bakal diusir dari kampung Tirang. Kemarahan yang terpendam selama belasan tahun tertumpahkan tanpa melalui jalan yang benar dan berujung konflik yang mengancam pekerjaan dan tempat tinggalnya. Apalagi tidak ada istri dan anaknya sebagai pelipur lara, membuat depresi terus mendera Jadag. Dunia seakan gelap, tak ada satupun teman yang mau mengerti tentang deritanya. Bukan karena tak peduli, tapi karena ketidakmampuan dan memilih pasrah pada nasibnya, tinggal di kampung Tirang dengan segala cerita dukanya. Kini cerita Jadag dan polemik kisah di kampung Tirang Tegal ditutup dengan Jadag gantung diri di pohon depan rumahnya. Cerita film yang berakhir tragis. Dari cerita film Turah, kita tentu dapat mengambil hikmah, nilai-nilai yang dapat diambil untuk pembelajaran hidup kita, baik secara pribadi maupun secara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari latar belakang film Turah, secara teritorial, pembangunan memang belum merata. Di tengah gencarnya pembangunan kota Tegal dengan berbagai semboyan dan gemerlapnya kota, masih menyisihkan kesenjangan sosial yang tentu ini PR buat pemerintah kota Tegal dan Pemprov Jawa Tengah. Belajar dari Turah bahwa sikap menerima dan ketekunan kerja memang baik, tetapi pasrah pada nasib tanpa ada upaya untuk belajar dan berjuang merubah daerahnya juga kurang bijak. Apalagi karena kesusahannya sampai istrinya tak mau memiliki anak, mestinya tetap mempertahankan sikap sabar, tekun, dan rajin bekerja dengan diimbangi belajar melihat dunia luar untuk dapat mampu berkontribusi terhadap kemajuan kampungnya. Sikap kritis dan keberanian Jadag memang patut kita acungkan jempol. Tetapi memiliki pemikiran perubahan harus diawali dahulu dari perubahan pribadinya. Menanggapi ketidakadilan itu bukanlah bermalas-malasan, apalagi sering bikin onar yang tentu membuat masyarakat tidak simpati. Sikap berani harus dibarengi dengan ilmu yang mumpuni, sehingga dalam mengambil langkah-langkah untuk perubahan tidak melanggar hukum. Pelopor perubahan harus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, semua omong kosong. Proses perubahan yang benar harus diawali dari pribadi yang berperilaku baik, niat baik, pikiran baik, dan ilmu yang menunjang perubahan, sehingga kita bukan hanya mampu menjadi kritikus yang hanya tahu salah tanpa tahu dan mampu untuk memberikan konsep kebenaran. Semoga ada kesan dalam film Turah dan narasi saya dapat memotivasi, menuai hikmah dalam cerita.